Oke, perkenalkan nama saya Victor Dandi dari kelas A2 pagi dengan NIM 171041645. Di sini saya akan menjawab UTS Manajemen Pemasaran 1. Di soal yang pertama berbunyi, jelaskan definisi pemasaran menurut 5 ahli. Yang pertama menurut Dwight Tono, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran. Segala sesuatu yang bernilai dengan orang ataupun kelompok lainnya. Di sini yang menurut Gito Sudarmo, pemasaran merupakan proses agar pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik, senang, dan kemudian melakukan pembelian. Akhirnya puas dengan produk yang mereka beli. Yang ketiga, menurut William Stanton. Menurut William, pemasaran yakni adalah sistem secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis atau usaha, yakni yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa yang sesuai, mempromosikan barang dan jasa, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen itu tersebut. Yang keempat, menurut Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran yakni adalah proses manajerial yang dimana orang-orang yang berada di dalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Dan ini menurut ahli yang kelima, Philip Kotler. Menurut Philip, pemasaran yakni merupakan suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melalui proses pertukaran. Ya, pertukaran bisa menggunakan uang atau barter barang gitulah. Mungkin begitu. Yang soal yang kedua berbunyi, jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran. Jawaban saya, beberapa tahapan dalam proses manajemen pemasaran tersebut berbunyi seperti perancangan atau planning. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses manajemen. Rencana tersebut dibutuhkan untuk mengarahkan dan menetapkan keputusan atau prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi. Yang kedua, organisasi atau organizing. Dalam rangka pelaksanaan program-program harus diorganisasikan dengan baik agar pengelompokan dan pengaturan antara berbagai komponen yang ada sesuai dengan perencanaan yang ada yang sudah ditetapkan. Memimpin atau leading. Memimpin merupakan kegiatan mempengaruhi dan atau mendorong anggota organisasi untuk bekerja sama bagi kepentingan organisasi. Hal ini diperlukan karena akan membantu mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi dengan mengubah perilaku karyawan. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Di sini berbunyi, untuk memantau kemajuan dalam organisasi sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan penilaian umumnya berhubungan dengan pengukuran prestasi atau hasil dari tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Yang soal ketiga, jelaskan 5 filosofi pemasaran. Jawaban saya di sini ada 5 ya. Yang pertama, konsep produksi, yaitu konsep yang berorientasi produksi, menekankan bahwa kegiatan produksi harus diutamakan dan dilakukan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi permintaan. Dan tujuan konsep produksi adalah pencapaian efisiensi produksi, biaya rendah, dan distribusi massa.
Yang kedua, konsep produk, yaitu konsep yang menekankan bahwa sukses pemasaran tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memakai konsep ini selalu berusaha menangkan persaingan melalui pembuatan produk unggulan. Produk unggulan suatu perusahaan selalu berupaya menghasilkan produk berkualitas dan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya. Yang ketiga, konsep penjualan yang menekankan bahwa konsumen tidak akan mengkonsumsi produk dari suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak melakukan usaha promosi dan penjualan yang agresif. Yang keempat, konsep pemasaran merupakan konsep yang lebih menitik beratkan kepada kepentingan pelanggan atau kepuasan konsumen. Yang kelima, konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini merupakan perkembangan dari konsep pemasaran yang disesuaikan dengan perubahan sejalan dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara keseimbangan lingkungan dan sosial serta kesejahteraan masyarakat tersebut. Lalu ini soal yang keempat, berbunyi, jelaskan perbedaan antara konsep pemasaran dan konsep penjualan. Jawaban saya, konsep penjualan adalah sebuah konsep yang berfokus pada penjualan sebuah produk. Konsep ini hanya menyusun strategi untuk mencapai keuntungan tanpa mempertimbangkan manfaat produk dan sisi kenyamanan bagi konsumen. Sedangkan konsep pemasaran, konsep yang berfokus pada konsumen, misalnya menyusun strategi untuk mengetahui kebutuhan konsumen, kepuasan konsumen, membangun hubungan dengan konsumen, dan akhirnya membuat konsumen tertarik menggunakan produk tersebut. Yang kelima, soalnya berbunyi, jelaskan apa yang dimaksud dengan riset pemasaran. Oke, dan ada kelanjutan kenapa perusahaan perlu melakukan riset pemasaran tersebut. Jawaban saya, riset pemasaran adalah kegiatan sistematis berupa desain, pengumpulan atau analisis data serta pelaporan untuk mendukung kegiatan pemasaran suatu perusahaan atau brand. Di sini kenapa perusahaan perlu melakukan riset pemasaran? Bisa kita petik, perusahaan riset pasar bisa membantu brand untuk menghasilkan informasi tentang besarnya potensial suatu produk atau jasa sesuai target pasar. Yang kedua, mengetahui tanggapan pasar terhadap suatu produk atau jasa. Informasi ini sangat berguna terutama untuk sebuah produk atau jasa baru sebelum diluncurkan ke pasar. Yang ketiga nih, memaham perilaku pelanggan sesuai target pasar dengan baik. Untuk yang keempat, menganalisis efektivitas kampanye, iklan, atau promosi yang dilakukan. Selanjutnya masih ada nih satu lagi, riset pasar sangat berguna untuk menghasilkan semua data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun strategi pemasaran sebuah pemasaran atau brand secara keseluruhan. Oke, itu jawaban saya untuk nomor 5. Yang nomor 6, sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Oke, jawaban saya di sini, pada umumnya aspek pemasaran meliputi kegiatan berkaitan dengan perencanaan barang, produk, penetapan harga, price, program promotion, saluran distribusi, plus. Untuk lingkungan internalnya, kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran, antara lain produksi, personalial, keuangan, penelitian dan pengembangan, administrasi, dan sebagainya. Lingkungan eksternal
dalam kehidupan makro, kondisi perekonomian, hukum, politik, dan peraturan pemerintah. Lalu kependudukan dan keseimbangan lingkungan. Dilanjutkan dengan teknologi dan sosial dan kebudayaan. Untuk lingkungan eksternalnya mikro, itu bisa dibilang pemasok, pesaing, perantara atau pasar. Oke, untuk nomor 7, soalnya berbunyi, sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produk. Oke, jawaban saya: pertama, peluasan produk mix. Yang kedua, penyempitan produk mix. Yang ketiga, perubahan produk yang ada. Yang keempat, pengembangan penggunaan baru produk yang ada. Yang kelima, penentuan posisi produk. Yang keenam, trending up dan trending down. Oke, yang ketujuh, diferensiasi dan segmentasi pasar. Lanjut ke soal bagian 8. Di sini Bapak kasih sebalik video dari YouTube. Ditanya apa judul video tersebut. Jawabannya ilmu manajemen pemasaran. Untuk yang kedua, siapa dosen yang mengajar dalam video tersebut dan berasal dari universitas mana pembicaraan tersebut? Jawaban saya Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT. Itu gelarnya. Berasal dari Universitas 11 Maret. Bagian yang ketiga, topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video. Untuk jawaban saya, pengertian manajemen pemasaran, sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran, pentingnya ilmu manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan atau kegiatan bisnis. Posisi manajemen pemasaran di antara ilmu-ilmu manajemen yang lainnya. Proses manajemen pemasaran yang perlu diketahui di dalam perusahaan. Oke, bagian ketiganya, soalnya apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut. Dengan singkat saja, jawaban saya mengetahui betapa pentingnya memahami manajemen pemasaran lebih dalam lagi dalam dunia bisnis, karena teknologi sekarang sudah semakin canggih. Jadi bisa menggunakan teknologi yang sekarang sebaik mungkin lah. Pokoknya itu jawaban saya. Sekian untuk jawaban dari saya. Terima kasih.